kita belajar ekonomi, informasi terutama bagaimana value itu diciptakan. Ekonomi itu kan betul-betul salah satu keilmuan yang ketika kita sudah mengenal apa itu yang namanya mata uang, lalu muncullah ilmu mengenai ekonomi, mengenai bagaimana proses pertukaran, ya. Lalu kemudian nilai tadi tidak hanya diciptakan, kemudian didistribusikan dan juga dikontrol, ya. Dalam masyarakat yang berbasis informasi. Dalam konteks kita adalah informasi, tapi kalian mungkin melihat gejala yang ada di dalam dunia kita, ya. Bagaimana negara seperti Amerika yang sebetulnya hutangnya banyak, ya, tapi dapat mengontrol seluruh dunia, ya. Seakan-akan negara-negara yang menjadi aliansinya, yang masuk ke dalam NATO, termasuk PBB juga tunduk. Makanya Amerika itu punya yang namanya hak veto, karena mereka menguasai ekonomi, ya. Siapapun yang menguasai ekonomi, ya, kemudian dibantu oleh persenjataan yang mumpuni, maka dialah yang akan menguasai. Pilpres 2024, siapa yang paling menguasai ekonomi? Jelas, pasangan yang menang. Di daerah-daerah manapun, ya, pemenang pemilu itu pasti siapapun yang menguasai ekonomi. Ya walaupun ada yang tidak, ya. Tapi hampir pasti semuanya itu dikuasai orang yang mau jadi pejabat dimanapun, maka kalau dia menguasai ekonomi, dia akan melanggar. Gimana? Bahkan ke dalam tongkrongan kalian, orang yang punya nilai ekonominya lebih biasanya lebih disanjung, lebih dipuja-puji, ya, lebih dihargai dibandingkan orang yang kere, yang tidak punya apa-apa. Karena ada value, manusia memandang value. Lantas kenapa ekonomi informasi jadi kian penting untuk dipelajari? Ya. Karena itu tadi, ya. Kalau kalian pernah belajar dulu dengan saya pada saat membahas Marxisme, ya. Lalu kita membahas komodifikasi, bagaimana suatu barang, ya, suatu jasa kemudian memiliki nilai guna, yang kemudian nilai guna itu lama kelamaan akan bergeser jadi nilai apa. Disitulah ekonomi bekerja, ya. Ekonomi informasi yakni sistem ekonomi di mana produksi, distribusi, dan konsumsi informasi, baik itu data, pengetahuan, simbol, konten menjadi sumber utama nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan pembentukan modal menggantikan atau melengkapi peran manufaktur dan sumber daya alam. Kita sudah lewat dalam pembahasan revolusi industri, ya. Kita semuanya sudah dari zaman agraria kemudian dimesinkan sampai sekarang kita didigitalkan. Itu adalah proses transformasi bagaimana keahlian manusia itu tidak pernah luntur, ya. Tidak pernah tidak ada peran manusia, semuanya peran manusia. Karena agraria itu kan masih manual, ya. Masih menggunakan tangan kita, lalu kemudian menggunakan alat seperti cangkul, ya, dan sebagainya, lalu kemudian dialihkan ke mesin, ya. Setelah dari mesin ke digital. Gak mungkin seolah-olah digital itu muncul dengan sendirinya, tidak. Pasti ada pemikirannya, pasti ada penelitian, ya. Nah, siapapun yang sekarang di balik layar ini adalah dia yang kemungkinan besar mampu untuk menguasai dunia, ya, menguasai peradaban. Tanpa harus memiliki pabrik, tanpa harus memiliki bangunan.
orang itu. Ya. Kenapa? Sebetulnya platform data network effect itu sudah tahun 2000-an, cuma di kita itu masih 10 tahun kemudian, 2010 sampai sekarang. Ini ya contohnya. Teori fundamental ekonomi informasi, the production and distribution of knowledge in the United States, ya. Ini pencetusnya adalah makhluk, ya. Kontribusi pionirnya pertama kali mengukur sektor informasi secara sistematis. Knowledge industrinya 29% GDP, ya. Ini dalam hitungan Amerika, ya, 50% plus pekerjaan terkait informasi. Mereka sudah mulai di tahun 62. Ya. Mereka memandang bahwa aspek informasi ini menjadi komponen yang penting dalam apapun. Ya. Pasti mereka ini berpikirnya soal bisnis. Ya. Kemudian klasifikasi industri pengetahuan, ada education, nomor satu semua ya. Saya lupa juga. Ya. Yang pertama ada education, ada formal, non formal dan vokasi. Ya. Kemudian ada research and development, itu natural sciences, social sciences dan humanities. Ya. Media of communication, ada publishing, performing arts, sama design. Ada information machines, ada percetakan, broadcasting, telekomunikasi dan komputer. Ada information services, keuangan, bisnis dan pemerintah. Kemudian ada information leadership, ini di bidang manajemen dan juga politik. Nah, sedangkan korporat itu di tahun 77 ada di information economy, ya, mengukur information sector sebagai 46% GNP. Ya. Primary information sector, industri yang output utamanya adalah informasi, kemudian informasi sebagai input untuk industri lain. Metodenya mengidentifikasi information worker versus non-information worker. Ya. Basis data untuk kebijakan ekonomi informasi. Nah, sedangkan Bell tahun 73 dia bikin a post-industrial society based on services. What counts is not raw muscle power or energy but information. Jadi kata dia yang dihitung itu nantinya adalah informasi. Ya, jadi kekuatan tangan, kekuatan otot, energi itu tidak terlalu signifikan. Informasi ini yang akan menjadi ladang servis terbanyak. Ya. Kalau kita melihat post-industrial society, ya, bagaimana kalian melihat tabel ini sebagai kita selalu berkaitan dengan kapital dan juga labor. Labor itu pekerja. Ya. Lalu di sini sudah mulai ada perubahan, ya, bahwa kemudian selanjutnya dikuasai oleh knowledge, information, technical intelligence, scientific dan technical. Ya. Jadi sudah bukan lagi bagaimana seseorang berdasi, seseorang menggunakan kemeja putih, ya, seseorang di gedung putih, ya, di Menara Gading sebagai pekerjaan yang punya benefit besar. Tapi di sektor-sektor ini, ya, bagaimana Bell juga mengkritik bahwa technological determinism itu mengabaikan kekuasaan dan kelas. Ya. Jadi nggak peduli, ya, mau mempekerjakan dia itu, bahkan ada yang tidak perlu dengan syarat-syarat rumit, ya, seperti ijazah dan lain-lain. Jika dia tidak mampu dan memiliki otak untuk memproduksi sesuai dengan keinginan perusahaan, maka dia dimungkinkan untuk bekerja. Ya. Nah, Castells melanjutkan bahwa informational capitalism itu konsepnya ada trilogi, ya, ada 3. Informational mode of development, ya, didorong oleh kemampuan menghasilkan informasi dan memproses simbol. Paradigma teknologinya, teknologi informasi sebagai milieu teknis baru. Ya.
globalization of finance, ya. Lalu yang terakhir ada network enterprise. Ini semuanya masih dalam bentuk produksi, ya. Nah, properti khusus informasi sebagai komoditas. Ada properti, ada deskripsinya, ada implikasi ekonomi. Non-rivalry. Non-rivalry itu apa? Tidak ada saingan, ya. Konsumsi oleh A tidak mengurangi ketersediaan untuk B. Implikasi ekonominya, skalabilitas tak terbatas, marginal cost mendekati nol. Seperti apa ini? Contohnya, apapun yang kalian stream, saya misalkan sedang mendengarkan lagunya band A di Spotify. Lalu kalian bisa nggak mendengarkan itu juga? Bisa. Spotify itu hanya membeli sekali lagu itu untuk lisensi, tapi bisa diperdengarkan oleh jutaan orang yang mengakses. Apa yang diproduksi oleh Spotify? Atau mengurangi distribusi produk lain kan? Karena lagu itu diperdengarkan terus lagu lain gak laku. Spotify bukan yang bikin lagu, bukan yang memproduksi lagu, ya. Dan ingat dulu, kalau mau mendengarkan lagu itu dari mana? Radio, beli kaset, beli piringan hitam, beli CD, ya. Ada kan? Dulu tuh toko-toko kaset, toko-toko CD itu masih berjamur ya dulu. Bahkan suka bete kalau kita antri, ya. Terus yang kita cari nggak ada, habis. Nah kalau ini nggak ada habisnya, kalian mau repeat 24 jam bisa, ya. Nah, properti fundamental informasi itu di sini. Ya. Mungkin Spotify hanya punya satu kantor, ya. Untuk kendala bahasa tinggal rekrut aja dari orang, oh ada bahasa Indonesia, udah rekrut orang Indonesia. Oh ya udah rekrut orang. Spotify di mana? Di Amerika. Kemudian dari non-rivalry ini menjadi increasing returns. Yang terakhir adalah monopoli alam yang winner take all markets. Kenapa winner take all markets? Ya, lihat sekarang fenomena e-commerce. Dulu sebelum dirajai oleh Shopee dan TikTok, yang kemudian TikTok Shop itu merger dengan Tokopedia, e-commerce kita itu masih beragam. Ada Blibli, ada Bukalapak, ada OLX, Lazada. Terus dulu ada pernah JDID, ya. Bahkan dari Cina pun pernah di sini, ya. Apa tuh? Yang dari Cina tuh? Apa 4% yang dari Cina tuh? Yang sekarang udah nggak ada. Lupa. Pernah di sini. Shopee itu kan dari Singapura, ya. Tokopedia dari Indonesia, tapi sekarang sudah merger dan mau diakuisisi oleh TikTok. Sebenarnya sudah tidak ada e-commerce yang asli di Indonesia. Nah, mereka saling menjatuhkan, ya. Sampai akhirnya di tahap sekarang dominasi itu hanya dipegang oleh dua, ya. Oleh
Shopee dan juga TikTok atau Tokopedia. Itu kan Lazada yang dihancurkan. Lazada itu dihancurkan oleh munculnya TikTok dan juga Tokopedia. Nah sekarang gimana caranya TikTok atau Tokopedia ini menggeser atau menggulingkan dominasi Shopee? Gitu. Tapi secara interface itu Tokopedia itu lebih ramah di kalangan laki-laki, Shopee di kalangan perempuan. Nah ini tinggal menarik, kalau menurut saya tinggal menarik pasar perempuan agar TikTok bisa melakukan dominasi. Karena apa? Sulitnya mereka itu melakukan monopoli. Melakukan monopoli itu kayak gimana? Ini yang nggak pernah dimanfaatkan oleh negara. Kegoblokan negara ada di sini. Kenapa? E-commerce muncul, PT Pos tidak dimanfaatkan. Kenapa? PT Pos itu ekspedisi. Kenapa membiarkan Shopee, Lazada itu membuat ekspedisi? Kenapa nggak dimonopoli oleh negara? Saya mendukung kalau dimonopoli oleh negara, uangnya masuk ke kita. PT Pos itu tidak pernah melakukan itu. Dengan sok-sokannya kan PT Pos itu udah jam 4 kita mau ngirim barang, mereka udah tutup. Ya, sedangkan sistem kalau mau menguasai market, kita harus menyesuaikan dengan pelanggan. Ya. Apakah pelayanan PT Pos jelek? Enggak. Ya. Enggak jelek. Tapi operasionalnya mereka yang tidak mau dari jam 8 sampai jam 4 sudah. Tapi apakah bisa dibuat seperti PT KAI? PT KAI itu kan maju setelah zamannya Jonan. Iya, udah nggak ada pedagang, udah nggak ada pengamen, ya. Udah nggak boleh bawa barang-barang yang seperti ayam lah, apalah, itu nggak boleh. Udah clear, bersih, ya. Semua pakai seragam, pekerjaannya. Enak, nyaman. Kita mau naik ekonomi, naik bisnis sama nyamannya. Ya. Hanya bedanya kalau ekonomi nggak dikasih selimut, sama sandarannya nggak bisa dimundurkan. Ya. Itu doang. Tapi secara overall sudah nyaman. Tapi PT Pos ini tidak pernah berbenah. Padahal ini BUMN. Ya. Kenapa nggak menguasai market minimal? Udah banyak lahannya daripada bikin dapur SPPG, daripada bikin koperasi merah putih. Bikin gudang, disentralkan di situ. Shopee, Lazada, apapun, ya kalian penyortirannya harus di gudang saya di PT Pos. Ya. Semua marketplace harus menceklis opsional untuk memilih PT Pos sebagai ekspedisi. Udah kaya sih. Udah kaya, biarkan jadi opsional aja. Paling jadi bakar-bakar duit kan yang lain ekspedisi. Bakar-bakar duit. Katanya tetap terima duit. Itu malah mau memonopolinya. Kita pikir sukanya tuh memonopoli apa lagi? Orang miskin. Apa lagi? Guru, dosen, mahasiswa. Kalau ekonomi itu kayak takut banget dengan antek asing. Jadi saya curiga ketika, hey antek asing itu bukan menegur tapi menyapa, hey. Paradox value, information is costly to produce but cheap to reproduce. Itu tadi Spotify berapa sih ongkosnya dia membayar lisensi ke satu band dan membayar royalti. Tapi ya walaupun kalau kita di Indonesia itu cukup mahal ya, kita mau berlangganan Spotify itu 55.000 ya. Kalau kalian sebagai pelajar ada diskon, jadi berapa tuh? Sekitar 25.000 apa berapa? Ya, nah, 20.000 ya harga student. Pernah coba? Itu ngisi apa aja? Maksudnya kan suka kadang gitu ya, kadang saya juga berlangganan mau misalkan ada sebagai dosen biasanya ada diskon ya. Tapi bukan yang Spotify, maksudnya yang kedua akademik gitu ya.
Begitu saya begitu ngeklik, ya kampus saya nggak ada. Jadi tidak, kan perlu ada ya keterangan kampusnya di mana dan sebagainya, itu suka nggak ada, suka nggak terdeteksi. Lalu fixed cost tinggi itu di R&D, betul ya. Mereka itu mengedepankannya bukan di produksi tapi di research and development. Makanya mereka meng-hire orang-orang R&D itu dengan sangat mahal ya. Karena itu tadi ongkos untuk memproduksinya itu yang kecil. Distribusi digital hampir gratis ya. Implikasinya struktur biaya subeditif, ada monopoli efisien di situ. Nah, di sini ada tabelnya ya, yang dilema information wants to be free. Yang gratis aksesnya universal. Yang mahal insentif produksi. Kalian bandingkan, pakai logika aja. Bikin perusahaan seperti Spotify atau bikin perusahaan kaset, ya, lebih mahal mana ongkosnya? Kaset. Iya. Belum bikin material, belum nanti nyetak, belum pitanya, belum membayar setiap orang yang mengorganisasikan mesinnya. Terus Spotify, semua yang kerja di komputer kecuali yang bersih-bersih. Kemudian inovasinya terbuka. Kalau gratis, ya, Anda Spotify, YouTube atau apapun semuanya pakai gratis. Tapi ada iklan. Kualitas suara kadang menurun, ya. Tapi kalau premium beda. Ya. Suaranya lebih berbeledakan, ya. Terus apa? Nah, ada iklan. Dan Anda bisa putar sesuka kalian. Bisa di shuffle-nya, shuffle smart atau shuffle biasa, bisa di repeat, berapa kali repeatnya dan sebagainya. Ya. Lalu secara algoritma pun, karena misalkan Anda sukanya Britpop, nanti ketika playlist Anda habis, yang diputarkan itu adalah ya Britpop, nggak akan langsung yang ke dangdut. Demokratisasi dan profitability, ya. Itu makanya kalau yang ongkos produksinya besar, maka dia diusahakan untuk mencari profit yang sebesar mungkin. Maka akan ada nilai barang berapa untuk satu produk dijualnya. Tapi kalau ini dia bisa nentuin sendiri. Netflix itu yang paling murah itu berapa? 65.000, ya. Spotify 55.000 tadi ya. YouTube itu 75.000. Seperti ya. Canva itu 99.000. Seperti lagi. Canva itu 95.000. Terus ChatGPT itu 70.000, ya, yang paling standar. Seperti ya, banyak ya, banyak banget. LinkedIn aja. Kalau yang premium sama. Terus di sini ada yang pakai caller ID. Apa tuh? Apa tuh? Yang kalau ada nelpon terus ada identitasnya. Get contact ya. Nah, get contact itu kalau kalian pakai yang premium tuh lebih fiturnya lebih banyak lagi. Ya. Gitu. Kalau yang free ya terbatas. Begitu aja. Itu mereka menawarkan itu. Menawarkannya lewat apa? Bukan woi pakai. Mereka lewat gebrakan. Ya. Pertama gebrakan, kedua promosi. Promo. So pakai dulu gratis, pakai gratis. Kadang kan kita tahu ya gratis. Nanti tinggal opsi kita mau perpanjang tapi bayar premium itu atau ya dibatalkan dengan kita ke akses terbatas tadi. Itu bisnis mereka. Dan bagi mereka yang nggak rugi, sehingga Pak saya kasih Canva 3 bulan premium fee. Terus pakai Canva lama-lama butuh. Ketika nggak berlangganan terus butuh, terpaksa terus
mahasiswa yang jualan yang itu ya, yang harga miring, sharing ya. Kalau sharing dulu tuh awal-awalnya ilegal, kalau sekarang saya nggak tahu. Ya. Kalau dulu tuh ilegal. Ilegal tuh ngehack akun orang terus dipakai. Ya. Kalau sekarang mungkin sharingnya sharing beneran. Kayak gini, YouTube, ya. YouTube itu yang sharing itu 160.000 atau 180.000 saya lupa, tapi bisa 5 email. 180.000 dibagi 5 berapa per orang? Tinggal urunan aja. Netflix udah nggak bisa sekarang. Netflix dulu bisa sharing itu, tapi sekarang IP-nya harus 1, ya, gitu. Kalau enggak satu nyala, yang lain nggak boleh nyala. Sekarang udah di lock seperti itu ya, mungkin karena banyak yang mengakali ya. Kalau dulu kan saya dengan orang Kalimantan, orang Sumatera, bodo amat mereka nyalain, saya nyalain sesuai nama aja ya di password, selesai. Nah, sekarang udah nggak bisa, cuma lebih murah. Sekarang dulu tuh kan 120.000 per bulan Netflix, sekarang hanya 65.000, yang 720. Terus apa lagi? LinkedIn juga sama. Kalau kalian pakai fitur yang premium, kalian dalam mencari lowongan pekerjaan itu ya jauh lebih mudah. Lowongannya ya, bukan pekerjaannya. Ya. Kalau cari pekerjaan memang susah. Ini di Indonesia. Iya. Sekarang kan dalam serba digital ya, kayak rumah saya ya. Rumah saya tuh nggak bisa pakai antena ya. Saya belum nyoba set top box, ya. Enggak, kan saya udah pakai smart TV kayak ini ya. Saya scan itu udah nangkep satu pun channel, ya. Saya sudah pakai antena rumah, nggak ngaruh. Tetangga sudah pakai antena luar, nggak ngaruh juga. Cuma saya belum coba STP, ya. Nah, selama ini kalau saya nonton Persib terutama, saya jarang nonton TV ya, kecuali nonton bola. Ya, terpaksa berlangganan video. Mau gimana lagi? Gitu. Jadi pada saat internet gangguan, udah selesai, saya nggak bisa apa-apa. Jadi, nah kita dipaksa dalam situasi seperti ini. Aplikasi-aplikasi di perpustakaan pun saya yakin memang harus berbayar. Aplikasi-aplikasi informasi pun harus berbayar. Kayak misalkan jurnal deh, kebutuhan mahasiswa. Ini kalau UIN tidak punya akses, ya tidak punya kerjasama dengan jurnal, dengan kampus lain, terus mahasiswa yang harus membayar sendiri, itu udah kebangetan. Tapi kan kita ada ya, UIN itu yang berkolaborasi dengan kampus lain, dengan jurnal, kita udah ada free access. Nah, manfaatkan itu untuk mencari jurnal. Ada loh sampai ya teman-teman saya yang di pelosok itu sampai yang dia beli bajakan di Shopee. Jadi di Shopee itu kan sistemnya kayak order ya. Nah, saya mau beli jurnal, ini linknya. Nanti dia bayar berapa? 10.000 atau 15.000. Setelah itu baru bisa di download file, dikasihkan melalui mungkin WA atau karena chat WhatsApp nggak bisa kirim file ya. Chat WhatsApp, chat Shopee sorry. Iya, chat Shopee itu kan kita mau komplain ngirim foto aja nggak bisa. Jadi mungkin seperti itu. Dan itu selalu ada yang menjadikan lahan bisnis. Kalau tadi mahasiswa menjual akun-akun Spotify, akun-akun apa yang sharing itu ya. Nah, Shopee juga bisa memanfaatkan dengan akun-akun tadi itu, link yang tidak bisa dibeli, ya, terutama jurnal. Dia khusus jurnal misalkan atau apa bisa seperti itu. Ada kan? Potong buku jangan di, ya, bukunya pasti kemana-mana. Mekanisme pricing dalam ekonomi informasi. Ada versi yang tadi ya, ini ya, versi ini bundling, premium, subscription atau pay what you want. Kalau versi ini, itu ya Spotify free versus premium,
software basic versus pro, ya. Segmentasi pasar berdasarkan willingness to pay. Jadi ketersediaan kita bersedia nggak untuk bayar fitur itu. Kayak sekarang saya udah berhenti berlangganan itu Adobe Premiere Pro. Selain mahal, sekarang itu bukan tahunan, ya. Mereka jadinya, dulu itu Adobe Premiere Pro saya beli lisensinya itu seumur hidup. Nah sekarang sudah sumber informasi seperti ini, keenakan mereka ganti jadi per bulan. Jadi per bulan mereka itu 129.000 per bulan, ya. Itu mahal, ya. Bagi saya sih mahal. Kemudian banding Netflix, film, series, dokumenter, termasuk juga Microsoft Office. Netflix itu membeli film, tapi bukan beli sistemnya, kayak rental. Kalian pernah merasakan nggak rental CD atau DVD dulu? Pernah? Pernah ngalamin nggak? Netflix itu rental ke production house, ya. Saya mau rental ya selama misalkan setahun tayang di Netflix. Oh iya, berapa kontraknya? Maka kita yang berlangganan Netflix untuk region tertentu, misalkan untuk coverage Indonesia, kita bisa nonton secara berbarengan. Anda punya Netflix, Anda punya, saya punya. Kita nonton di rumah masing-masing, di kosan masing-masing, bisa. Tapi mereka bayar nggak satu kali, ya. Netflix dapat duitnya dari mana? Ya dari langganan kalian. Microsoft sama. Sekarang sama Microsoft juga, bukan banding seumur hidup. Kecuali kalau kalian beli laptop, ya. Kalian beli laptop misalkan merek apa? Nah carinya yang banding gratis Microsoft Office yang seumur hidup. Ada kodenya di situ. Dia tinggal masukin kode. Enak kalau kayak gitu. Ya. Tapi sekarang Microsoft itu per tahun, ya. Jadi kalau yang bukan banding dengan laptop itu ada freemium, Dropbox, ya, LinkedIn, ya. Ya sama Spotify juga ya. Kita kalau punya akun Dropbox, punya akun Google storage-nya Google Drive, ya. Kita dikasih berapa giga yang free, yang semakin sini makin berkurang. Ya. Dan kita kalau mau lanjut dan kita punya data lebih, nggak akan berubah. Kecuali harus berlangganan tambah. Nah itu yang paling pintar dari segmentasi premium ini adalah iPhone. iPhone itu gila. iPhone itu kita nggak pernah bisa tahu seperti pakai Android. Kalau Android itu ketahuan kita file gede yang mana terus kita hapus. iPhone itu enggak. Clear cache yang kayak gitu dan sebagainya itu susah. Terus nambah storage, habis kita dipaksa untuk membeli iCloud. Ya. Murah sih, ya. 50 giga itu 15.000, ya. Jadi berapa pengguna iPhone di dunia? Satu orang 15.000. Mereka nggak nyari mahal, tapi nyari quantity. Ya. Saya aja HP ini 64 giga, nggak cukup. Langganan, ya, langganan lagi. Jadi yang lebih besar itu iCloud saya dibanding bawaan HP saya. Betul. Masalahnya kan capek ya, kayak WhatsApp. Itu di situ biasanya yang makan memori banyak itu WhatsApp, ya, sistem foto budak ribut, ya. Dan saya menyerang selfie, ya, foto anak, masa dihapus, ya. WhatsApp, nggak tahu saya yang mana, iya di Wadek Hiji, ya, di Padekan dan sebagainya, banyak dihapus gitu kan, ya, isi penting dan sebagainya, ya kan? Ya udah biarkan, gimana opsinya, udahlah berkorban berapa puluh ribu setiap bulan, mau gimana? Dan itu akan terus bertambah nantinya, ya.
Kalau saya nggak ganti HP mah, ya. Masalahnya dari dulu saya itu tidak pernah ganti HP kalau HP itu tidak rusak. Kalau udah tidak fungsi, ya udah terpaksa beli. Kalau masih fungsi, HP saya itu masih jadul ya. Udah nggak ada komputer sekarang. Walaupun iPhone, tapi ya masih fungsi, ya masih berjam-jam saya pakai. Ya sudah. Mau retak apanya itu masih saya pakai. Ya. Dulu saya pernah pakai HP itu sampai cekak, ya. Tahu cekak? Jadi belum saya pakai ya. Nggak dikaretin, nggak pakai casing aja. Ya udah, pakai aja. Lalu ada subscription ya, Adobe ya tadi saya bilang ya, yang saya ceritakan Adobe. Terus pay what you want ya, bandnya bandel ini kayak kalian langganan Instagram apa? Tuh, verified ya, verified account. Ads, verified account, benefitnya ada ya. Kayak misalkan hanya ke Grok, nanti dijawab sama Grok, karena Grok sekarang hanya menjawab pertanyaan dari subscriber ya. Sampai ada punya X, nanya ke Grok, akan dijawab. Only premium account only can asking a question. Dulu awal kemunculan Grok, ya semua bisa nanya, ya, apa ditanyain? Ada orang nge-tweet, Grok apa maksudnya? Saking belegu. Nah makanya akhirnya ya semua ingin menguasai pasar. Yang permasalahannya adalah siapa yang menguasai pasar di segmen itu. Gojek dengan Grab itu baku hantam, betul-betul pengen menguasai pasar. Ya, walaupun Grab itu apa ya namanya sudah mengurangi porsinya untuk di wilayah Indonesia karena memang kalah lahan dengan Gojek. Nah, muncul satu lagi kan untuk yang food delivery, Shopee Food. Saya nggak ngerti ceritanya Shopee itu bisa memonopoli semua pasar. Iya. Semua mau dia ambil. Makanya kalau nggak dihentikan atau nggak dimanfaatkan oleh negara, ini ngapain kita uang terus ngalir ke Singapura? Tapi saya tidak heran karena kalian tahu cerita yang si anak mantan presiden yang pakai jet pribadi dengan istrinya. Dan itu katanya jetnya itu punya pemilik Shopee. Dan pernah Shopee itu menyponsori versi Solo. Jadi saya tidak heran, oh kenapa Shopee bisa sampai memonopoli seperti ini? Ya karena memang di keran ini dibuka. Ada deal apa dengan sang mantan? Dia lagi. Jadi pantesan e-commerce bangkit, tapi ya BUMN kita nggak dimanfaatkan. Padahal percaya. Nah, semua karena Anda bisa lakukan di Shopee semua. Bayar listrik bisa, bayar apa lagi? Pakai data, beli pakai data, jual pulsa juga dia kan berarti. Mang pulsa di pinggir jalan tuh dihajar juga sama dia. Dia transfer uang mah, iya dia bisa, ya dia pasti bisa karena dia kan pasti punya apa namanya fitur pembayaran ya, koin atau Shopee Pay dan sebagainya, itu wajar lah. Terus dia juga menguasai atau mengambil lahan rentenir ya dengan Shopee pinjam, bukan pay later, pinjam. Ada Shopee pinjam, ngambil lahan tukang kredit ya, Shopee pay later.
Semua sektor dia kuasai, makanya dia bisa di situ tuh beli apa aja, bayar apa aja. Kebayang dong, ya? Saya tuh sebelum pakai aplikasi PLN ya, dulu bayar itu di marketplace. Kan biaya admin 1.000 lah, belum ke banknya ada 1.000 lagi 2.000. Sesal kayak orang bayar ke Indomaret, terus 2.000 bayar parkir. Ya kan? Cuma bedanya kita nggak berangkat aja gitu. Ternyata tukang parkirnya ada di dalam platform itu sendiri. Itu aja berarti. Dari satu orang dia memungut 1.000, 2.000, ya dikalikan berapa juta orang, udah berapa juta? Sok 1.000, ya. Ada 1 juta orang yang bayar listrik, udah dapat berapa? 1.000 kali 1 juta, 1 M. Bener nggak? Mas, sedangkan penduduk kita ada berapa? 270 juta. Ya memang nggak 270 juta bayar listrik semua ya. Mungkin kan ada yang anaknya dari ini yang nggak perlu lagi bayar listrik. Nah, makanya nih yang kayak gini tuh lihat revenue-nya berapa. Ini di billion ya, B itu. Billion itu berarti miliar ya. Kalau million berarti juta. Traveloka, tiket.com itu kan jadi mereka memonopoli transportasi, hotel, apalagi itu tempat wisata ya, sekaligus tiketnya kan bundling juga biasanya. Itu sampai 1,2 miliar yang booking yang menggunakan itu. Jadi kayaknya segini 2024 ini. OVO dan Dana itu sekitar 15 miliar transaksi. Oke. Ada adminnya? Kata siapa nggak ada? Nggak ada. Saldo kakak yang dipotong nggak sadar. Ya. Kalau di bawah 50.000 ada admin, ya. Di bawah 100.000. Kalau OVO itu ketika top up dipotong, ketika nyampe kepotong, gila. Ya. OVO itu dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? OVO dari mana? Ya? Bukan. OVO itu dari Indonesia. Dari Indonesia OVO. Tokopedia itu Indonesia, tapi sekarang udah diakuisisi oleh enggak, beda. Itu dulu kerjasama. Tokopedia dengan OVO. Tapi OVO itu yang punyanya Indonesia. Kalau tidak saya salah, itu yang punya Sinarmas. Ya, OVO itu. OVO pernah, Sinarmas itu pengen memonopoli negara kita, tapi kayaknya tidak berhasil. Ada satu ekspedisi, kalian tahu Antaraja? Ya. Itu juga punya mereka. Tapi kan nggak bisa bertahan lama. Muncul nih, ada yang berpikir mungkin ya, oh di education mungkin bisa ruang guru. Toh kalian ada yang mau les apapun di ruang guru, ya ada, tersedia. Mereka hanya menyediakan platform. Nanti mereka tinggal, apakah yang jadi tutor itu adalah bekerja di ruang guru? Gitu kan? Atau sama seperti driver Gojek? Kalau butuh, misalkan Apple nanti sudah S3 misalkan, ya. Terus dia ada kenalan juga dengan orang ruang guru misalkan. Terus nanti ada yang mau les atau private mengenai kajian informasi misalkan, ya.
fasilitator ya, berapa pertemuan, dibayar oleh uang guru segini ya. Karena nanti kan kaliannya dia bayar ke uang guru berapa per bulan atau per 6 bulan atau per apa namanya per kelas ya. Jadi sampai kenaikan kelas ada pembayarannya itu. Ya sama kayak tempat-tempat les kalian kayak gitu. Ada yang per pertemuan, ada yang per minggu, ada yang per bulan, ada yang per semester, ada yang per kelas, kenaikan kelas. Terus sama ruang guru itu yang menciptakan platform. Lalu mereka mencari orang-orang yang bisa menjadi fasilitator. Tapi tetap fasilitator ini mereka seleksi. Ya, cuma sembarangan. Oh ini dua, ayo dan juga. Ya, tetap sesuai dengan kriteria mereka. Nah, nantinya kita kalau mau les, pernah nggak ada nggak di sini yang les bahasa Inggris? Di yang agak mahal lagi, ada nggak? Nah, biasanya kalau les bahasa Inggris, nanti kita milih tutornya siapa? Kita yang milih. Ya. Saya kan mau memperlancar untuk tes IELTS. Kayak gitu, saya kan menawarkan nanti Pak, mau siapa tutornya? Oh ini cantik. Tapi kan nggak saya sebutkan ya, maksudnya sebagai cari aman, mau aja yang pilih. Jadi ya kalau enggak pilih yang ini, padahal saya lihat track recordnya kan, misalkan dia lulusan Norwegia, dia lulusan apa ini bagus, tapi ternyata parasnya cantik, wah itu saya kan sedih. Kenapa gara-gara ini? Dan cari aman aja dia yang pilih aja. Karena ujung-ujungnya udah ketebak dia milihin cowok kok. Iya, udah ketebak. Kemudian attention ekonomi ya. Dari intinya discuss research is not information but attention. Jadi mereka itu gak butuh informasi kalian, mereka butuhnya perhatian kalian. Ya. Karena mereka yang menjual informasi, mereka yang berkaitan dengan informasi. Yang dimanfaatkan oleh mereka adalah perhatian kalian. Lewat apa? Ya lewat gadget kalian. Kan itu bukan informasi. Apa yang kalian cari di Google bukan informasi itu. Maksudnya itu tidak memberikan informasi gitu ya dari kalian kepada mereka. Tapi perhatian. Apa yang dicari, apa yang dibutuhkan itu jadi bentuk perhatian. Setelah perhatian itu barulah jadi data, barulah jadi informasi. Ya, oh berarti masyarakat Indonesia itu sukanya ini. Jadi kasih lagi. Jadi attention is as currency yang waktu yang dihabiskan sama dengan nilai. Di sini siapa yang screen time-nya sehari lebih dari 3 jam? Banyak banget. Kenapa bisa begitu? Dari mana? Ada dari pengadilan. Apa sih namanya waktu layar? Nggak ada sih. Itu gimana ya? Rena saya 2 jam. Tapi saya nggak tahu batas normalnya berapa. Tadi saya random aja 3 jam. Emang berapa? Coba googling batas normal screen time HP berapa? Untuk usia kalian ya, karena kita seusia. Nggak ada sih. Berapa jam sehari? 3 sampai 4 jam. Iya. Berarti saya 2 jam ya. Aku kurang tahu ini aku tahu. Coba cek HP kalian, screen time kalian, average-nya berapa? Tadi. Oh, cuma beres. Average lihatnya average. Coba lihat. Screen time kalian. Tapi nanti dalam ada. Berapa? 3 jam. Oke.
ada totalnya. Biasanya di mingguan. Berapa? Ini mah nggak mingguan. 1 menit. Kenapa dia? 8 jam coy. 6. Jam, 4 jam. Di mana ih? Ini di sini nih. Ya, average, ambilnya average berapa? Nah, rata-rata 8 jaman kayaknya. 12 jam. Ya minggu 7. Lagi yang rekor lebih dari 8 jam. Kamu Nah, aku sering nonton drama. Di mana sih? Kesehatan. Enggak ada. Pengaturan ya. berapa? Kamu mana? Ini. Bagian kesehatan. Berapa? 16 jam. Hah? Minggu kemarin rata-ratanya 16. Nah, ini 16 jam. 4 jam. Itu ada. Astagfirullah. 11 Pak. Pertanyaan saya adalah gini, kalian tidur berapa jam? 7 jam. Nah, 7. jangan ya, tidur itu harus 7, ya, circa 6, 7, 8 ya. Karena Anda masih muda. Kita lebih kacau deh. Nggak bisa. 8 jam itu waktu mama malam ke subuh. 3 jam. Jadi Apa drama Ya di sini? Allah, terus TikTok 2 jam. Aku itu adalah lama sama sebaik-baiknya YouTube. orang. YouTube musik, TikTok 1 jam. Kalau tidur kan, saya Kamu bisa sampai mau Kan sejam 1 sesi. Aku kadang suka. sampai jam 2 Susah aku dengar. Ya. Beberapa sekali untuk tidak membandingkan. Bisa tidak? Ya kan misalkan kalian 7 jam, 6 jam menggunakan HP, dipotong tidur 7 jam, berarti kalau ditambahkan 14 jam, dalam sehari ada 24 jam, berarti dikurangi 14 jam ada 10 jam kalian. Belum lagi kalian itu orang Bandung, ya ada di Bandung. Berapa jam kalian ketahan di jalan?